Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota di US, orang-orang berbisnis dengan tenang. Terlepas dari bisnis terang atau gelap, dikisahkan beberapa dari pebisnis tersebut melakukan transaksi di sebuah hotel. Ini bukan transaksi obat senang atau senjata, tapi sesuatu yang lebih di atas itu. Sesuatu yang baru dan sangat misterius. Singkat cerita, transaksi berjalan lancar sesuai rencana. Sampai akhirnya mereka menyadari agen pemerintah datang melakukan penggerebekan. Terjadi aksi menegangkan mulai dari kejar-kejaran sampai dengan lompat dari bangunan. Tapi di balik itu semua, ada suatu tragedi yang tak masuk akal, di mana seorang staf kebersihan menemukan sesuatu yang sebelumnya menjadi bahan transaksi oleh para pebisnis, yaitu sebuah benda aneh yang ketika disentuh, dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, di tangan yang bijak, teknologi menjadi jembatan menuju kemajuan, sedangkan di tangan yang salah, ini bisa menjadi jurang kehancuran. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Debris, rilis di tahun 2021, karya J.H. Wayman, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya berpengalaman. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan video alur cerita yang seru ini. Sebagai pembuka, dijelaskan bahwa 3 tahun yang lalu, puing-puing dari kapal alien yang hancur ditemukan melintasi tata surya. Sejak saat itu, puing-puing tersebut berjatuhan ke bumi, membawa berbagai macam misteri yang tak terpecahkan. Kita kembali ke cerita, agen MI6 Vinola dan agen CIA Brian bekerja sama dan tergabung dalam kesatuan orbital menyelidiki insiden tersebut. Mereka segera menyadari bahwa wanita itu telah bersentuhan dengan serpihan dari kapal antariksa alien. Kedua agen itu mencoba mengidentifikasi para pebisnis yang terekam kamera pengawas hotel, namun tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Di tempat lain, sebuah mobil melaju di wilayah pedesaan. Seorang bocah berbicara tentang akrobat dan sirkus, dan tiba-tiba wanita yang bersamanya mulai mengeluarkan darah dari mata, serta seluruh tubuhnya tak bergerak seperti membatu. Bocah itu menarik tubuh si wanita keluar dari mobil, dan sangat mengejutkan, tubuh si wanita melayang di udara. Kembali ke tokoh utama kita, ditampilkan para agen meninjau rekaman kejadian. Vinola mengungkapkan harapannya, semoga puing kapal antariksa atau mereka menyebutnya debris bisa membawa perubahan positif bagi kehidupan manusia sesuai dengan impian sang ayah yang telah meninggal dunia. Sebagai informasi, ayah Vinola bernama George adalah seorang astrofisikawan yang percaya bahwa penemuan ini memiliki potensi besar untuk masa depan. Beberapa waktu kemudian, kedua agen dipanggil untuk menyelidiki tubuh wanita yang melayang. Brian melepaskan jemari si wanita yang tersangkut pada pagar kawat, dan tubuh si wanita pun mulai bergerak berlawanan dengan arah angin. Tim kemudian mengikutinya sampai menemukan beberapa tubuh lain yang juga melayang, yang bergerak mengikuti semacam pusaran. Diketahui bahwa ternyata mereka masih hidup, ditandai dengan otak yang masih berfungsi, namun tidak memiliki kekuatan pada otot tubuh. Para agen mencoba menghubungi keluarga para korban, tapi salah satunya, Nyonya Vandenberg, tidak merespon. Jadi mereka pun mendatangi rumah keluarga Vandenberg dan menemukan tubuh si wanita melayang di tengah hutan bersama debris dari luar angkasa. Setelah menyusuri hutan tersebut, mereka menemukan foto keluarga di mana terlihat bocah yang sebelumnya kita lihat di dalam mobil dan foto saudarinya yang diketahui bernama Ayla. Mereka segera melacak alamat sekolah Ayla dan mengetahui bahwa gadis itu bersekolah di asrama yang tak jauh dari rumah. Hal yang tidak kalah mengejutkan adalah ketika Vinola menghubungi Ayla, diketahui bahwa bocah laki-laki yang bernama Kieran telah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil 7 bulan yang lalu.
Sementara itu ditampilkan Kieran bertemu dengan seorang wanita di pom bensin yang kemudian membawanya masuk ke dalam mobil. Kembali ke Vinola yang memasuki hutan dan melihat sosok mendiang sang ibu berdiri di dekat debris. Tak lama kemudian, Ayla datang menjelaskan bahwa sang ibu dulu pernah berjanji akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ini bisa dimaklumi karena menurut Ayla, keluarganya telah mengalami masa sulit sejak kematian Kieran. Tentang pertemuan dengan sang ibu di dekat debris, Vinola mengakui bahwa ibunya telah meninggal dunia karena kanker 2 tahun yang lalu. Jadi sepertinya debris itu menarik kembali ingatan tentang sang ibu dari alam bawah sadar Vinola. Hal serupa terjadi pada ibu Ayla, Mary, sampai-sampai ada makhluk yang muncul dengan wujud seperti Kieran dan tampaknya menyerap energi dari orang-orang yang ditemui, dimulai dengan menguras kekuatan otot mereka. Awalnya Mary yang menjadi korban, kemudian disusul yang lain. Kembali ke hutan, di dekat lokasi debris, para pria pebisnis yang sebelumnya melakukan transaksi di hotel muncul. Namun begitu keberadaan diketahui oleh para petugas, mereka langsung menelan sesuatu dan menghilang. Salah satu dari mereka muncul kembali di lokasi di bawah jembatan dan mendengar suara minta tolong yang ternyata dari rekannya. Segera pria itu melepaskan tembakan. Tak lama kemudian, helikopter milik agen melacak gangguan di area tersebut dan menemukan tubuh salah satu pria yang melakukan teleportasi telah menyatu dengan tiang penyangga jembatan. Petugas mencurigai bahwa para pria ini merupakan bagian dari organisasi kuat dan misterius. Kembali ke Vinola yang kemudian menemukan hubungan antara para korban. Semua menghilang di sekitar lokasi kecelakaan tempat Kieran meninggal dunia. Para agen mengunjungi pom bensin tempat Mary dan Kieran terakhir kali terlihat. Mereka menemukan wanita yang membawa Kieran, sementara Brian menginterogasi si wanita. Vinola mencoba berbicara dengan Kieran dan bocah itu bersikeras bahwa ia harus berada di sana. Mendadak, si wanita yang diinterogasi tumbang. Bersamaan dengan itu, Vinola memegang tangan Kieran dan Brian pun menyadari bahwa bocah itu telah mengambil alih kesadaran rekannya. Brian lalu mendatangi Ayla dan memohon agar ia mau mencoba berbicara dengan Mary dan menyadarkannya. Karena jika tidak, semua orang yang menjadi korban akan berakhir. Semakin lama gadis itu memohon, semakin ia menjadi emosional. Dan beruntung pada akhirnya sang ibu membuka mata. Bersamaan dengan itu, para korban lain juga pulih, termasuk Vinola yang tersadar dan mendapati diri sendirian di sebuah jalan. Vinola mendapatkan penglihatan saat di bawah kendali sehingga mengungkapkan bahwa Mary menemukan debris di dalam hutan dan sejak saat itu setiap hari melihat wujud Kieran muncul di dekat debris tersebut hingga suatu hari Kieran muncul dalam keadaan benar-benar nyata. Beberapa waktu kemudian, Brian mendapat informasi dari Craig bahwa pria yang tubuhnya menyatu dengan tiang jembatan akhirnya teridentifikasi. Pria itu ternyata adalah rekan dari ayah Vinola, namun Brian diminta untuk merahasiakan hal ini. Sementara itu, di kota Fleetwood, beberapa benda bergerak dengan sendirinya seolah ditarik dengan magnet raksasa. Para agen datang dan diketahui bahwa penduduk telah dievakuasi, namun sejauh ini belum ditemukan adanya debris. Tak lama kemudian, mereka menangkap seorang pria yang hanya mengingat namanya, yaitu Eric, dan merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Lalu di saat yang sama, laporan diterima, yaitu citra satelit memperlihatkan bahwa kota itu kini dikelilingi oleh lingkaran raksasa yang terbentuk dari objek-objek logam.
Sembari menyelidiki lebih lanjut, Vinola lalu bercerita pada Brian bahwa dulu ia pernah duduk sepanjang malam di samping jenazah ayahnya. Sebelum itu, sang ayah sempat mengirim pesan misterius berbunyi, "Kau tidak sendiri." Dua agen kemudian lagi-lagi menemukan Eric, namun kali ini bersikap agresif dan tidak ingat bahwa ia sudah pernah bicara dengan para agen sebelumnya. Eric berhasil melarikan diri, dan para agen pun mengejar dengan cara berpencar. Sangat mengejutkan, masing-masing dari mereka menemukan dua Eric lain, yang mana kini totalnya ada 3 versi Eric. Don't move. Do. Okay, please. I just need to find. Eric versi pertama mencari sesuatu, versi kedua ingin memperbaiki karirnya, sementara versi ketiga mengaku kehilangan sang kekasih. Pada suatu momen, Eric ketiga bertanya tentang bola bercahaya, tapi tak ada yang pernah melihatnya. Vinola menduga bahwa Eric yang asli masih berada di dalam kota, dan selain itu mereka mendapat laporan. Akhirnya diketahui bahwa rumah Eric berada tepat di tengah lingkaran logam tersebut. Sementara itu, Badan Intelijen MI6 dan pimpinan CIA mulai berkoordinasi untuk mencari solusi dalam melacak keberadaan organisasi misterius bernama Influx. Organisasi yang ternyata terkait dengan pria yang ditemukan tewas di bawah jembatan beberapa waktu lalu. Kembali ke Fleetwood, para agen menemukan lubang di atap rumah Eric yang ternyata disebabkan oleh debris. Saat pencarian berlangsung, Vinola menemukan Eric yang tidak mengingat apapun tentang kejadian baru-baru ini, sedangkan Brian yang baru keluar dari ruang bawah tanah tiba-tiba bertemu dengan klonnya sendiri. Karena terancam, Brian pun terpaksa menembak klonnya. Move slowly. Tim kemudian berusaha mengamankan serpihan debris, tapi tiba-tiba muncul Eric lain di tengah ruangan. Vinola menemukan banyak darah di ruang lain, menduga Eric yang asli terluka dan melarikan diri. Mereka lalu mengetahui bahwa mobil Eric hilang, kemungkinan besar dikendarai oleh Eric dan masuk ke dalam lingkaran logam. Di saat yang sama, salah satu dari petugas menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sosok Eric dengan 2 kepala, satu kepala Eric dan satunya lagi kepala Brian muncul di ruang utama. Para agen pun mulai mencari mobil Eric, dan saat menemukannya, ternyata sesuai dugaan Eric ada di dalam, dan segera Brian berusaha mengeluarkan Eric yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Mendadak muncul cahaya seperti pulse atau denyut berasal dari debris dan menyebar memadatkan seluruh lingkaran. Dengan panik, Vinola menghubungi tim di sekitar debris, meminta agar segera menetralkan kekuatan debris. Namun salah satu dari petugas mengatakan itu tidak berpengaruh, sampai akhirnya Eric sadar dan para petugas berhasil menetralkan kekuatan debris sehingga denyut pun berhenti. Eric? Hey! Beberapa waktu kemudian, Eric berhasil dibawa keluar. Setelah ditinggalkan Brian, Eric mengingat semua hal terpenting yang hendak ia lakukan, tapi pada akhirnya pria itu hanya memilih satu, yaitu memohon agar wanita yang ia cintai kembali. Adegan berpindah menampilkan seorang teknisi telekomunikasi di Millsburg, Ohio, sedang melakukan perbaikan, dan tiba-tiba ia melihat semacam layar yang kabur berbentuk kotak di tengah lapangan, dan yang lebih mengejutkan lagi, bayangan-bayangan mirip seperti manusia muncul, seolah sedang berusaha untuk keluar. Tentu saja hal ini membuat para agen segera terbang ke Ohio, dan setelah tiba di sana, mereka diperlihatkan rekaman fenomena tersebut. Kini layar yang mereka sebut square telah menghilang, dan yang menjadi tanda tanya di mana lokasi debris berada. Di tengah kebingungan itu, beberapa waktu kemudian ketika merekap laporan, Vinola mendengar suara seorang gadis pada perangkat. Gadis itu menceritakan bahwa diri melihat cahaya dan mendengar suara para petugas, serta mengaku terjebak di suatu tempat yang gelap. Brian menduga bahwa Square mungkin bukan lenyap, tapi menjadi tak terlihat. Di saat yang sama, Square pun kembali muncul. Vinola mencoba berkomunikasi dengan si gadis yang memperkenalkan diri sebagai Nicole.
Nicole mengaku sendirian meskipun terlihat ada sosok-sosok lain di sekitarnya. Tak lama kemudian, layar itu pun lenyap. Lalu setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata Nicole benar-benar ada, namun dilaporkan menghilang pada tahun 2019, yang mana saat itu debris belum mendarat di bumi. Keesokan paginya, para teknisi melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari petunjuk. Vinola berpendapat bahwa orang-orang hilang itu mungkin masih ada, tapi berada pada semacam dimensi yang berbeda dari dunia kita. Saat meninjau kembali kuliah George, para agen menemukan bahwa George pernah menyatakan alam semesta terdiri lebih dari 3 dimensi dan bahwa dimensi-dimensi ini bisa dibuka untuk menciptakan akses point. Brian kemudian mengamati peta US yang menunjukkan lokasi-lokasi akses point tersebut, salah satunya terletak di lapangan yang sedang mereka selidiki. Seorang teknisi, Mans, mencari cara untuk mengeluarkan Nicole, namun menjelaskan bahwa dibutuhkan koneksi yang stabil. Brian teringat bahwa saat Nicole merasa gelisah, sinyal komunikasi justru menguat. Ayah Nicole, Richard, pun didatangkan ke lapangan. Awalnya dia bercerita tentang bagaimana Nicole menghilang saat Richard kembali ke mobil setelah berbelanja di sebuah toko. Sejak saat itu, sama sekali tidak diketahui di mana Nicole berada. Para agen memutar rekaman suara Nicole dan Richard pun menangis penuh haru karena selama ini selalu merasa bahwa Nicole masih hidup, bahkan kerap kali memimpikannya. Sore itu, mereka semua kembali ke lapangan. Saat Square muncul lagi, Richard pun bisa mendengar suara putrinya, di mana kali ini Nicole menjelaskan bagaimana dia menemukan Square di dekat sebuah toko, dan sejak saat itu entah bagaimana Nicole terjebak di sana, yang mana gadis itu meyakini selama berjam-jam. Tiba-tiba, Square pun mulai bergetar dan menjadi tak terlihat lagi. I love you. Tak lama kemudian, mereka menerima laporan bahwa debris telah ditemukan di sekitar area tersebut. Namun selain itu, mereka menemukan sebuah truk yang mencurigakan, menandakan ada kelompok yang telah lebih dulu tiba di sana. Para agen kemudian melakukan penyisiran di dalam hutan tanpa menyadari bahwa anggota Influx sedang bersembunyi di balik pelindung tak terlihat. Mans berteori bahwa debris ini masih aktif seperti GPS, kemungkinan dulunya pada kapal alien berfungsi untuk berpindah antar dimensi dengan cara menciptakan portal sebagai akses point. Bersamaan dengan itu, ditemukan pula debris lain yang sudah tidak memiliki energi dan diputuskanlah bahwa 2 debris ini akan dipindahkan ke lapangan. Setelah dilakukan, Square tidak hanya muncul kembali, tapi juga membesar dan memperlihatkan orang-orang di dalamnya. Nicole berusaha keluar, tapi belum bisa menembus portal. Mans pun membawa debris kedua dan mendorongnya ke dalam Square. Ini berhasil membuat portal terbuka, lalu Vinola bergegas meraih tangan Nicole dan menariknya keluar. Tiba-tiba, orang lain yang terjebak di dalam Square juga muncul di lapangan dan diketahui bahwa mereka kembali dari tempat dan waktu yang berbeda, bahkan ada yang dari tahun 1970-an. Nicole menjelaskan, bagi mereka, di dalam Square hanya beberapa jam yang terasa berlalu. Tapi kini semuanya sudah aman, Nicole akan menjalani karantina ditemani sang ayah dan kasus pun ditutup. Sementara itu, ditampilkan Craig yang diberitahu bahwa jenazah George Jones telah ditukar saat berada di kamar mayat. Keesokan harinya, hujan deras mengguyur sebuah pertanian kecil. Hujan itu berlangsung selama beberapa jam, membuat seorang petani memeriksa ladang jagung. Dan anehnya, langit di luar pertanian terlihat cerah. Namun saat pria itu melangkah keluar dari area hujan, tiba-tiba dia mengalami kesulitan bernafas dan akhirnya tewas. Ini menjadi kasus baru yang dikerjakan oleh duo jagoan kita. Mereka datang dan mengetahui bahwa debris jatuh di sana sekitar pukul 3 dini hari, tidak lama sebelum hujan turun. Saat ini, area hujan meluas hingga radius 800 meter. 3 orang yang meninggal dunia tampaknya karena sesak nafas, dan ya, juga setelah meninggalkan area hujan. Setelah diperiksa, paru-paru mereka menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat zat kimia.
Mengenakan hazmat khusus, para agen memasuki wilayah yang terkena dampak. Mereka menemukan para pekerja di dalam rumah kaca dan menjelaskan bahwa bernafas di dalam area hujan semakin lama semakin sulit. Mereka juga melaporkan tentang seorang anak berusia 8 tahun hilang. Dijelaskan bahwa malam sebelumnya, semua orang mendengar suara siulan aneh. Beberapa orang mencoba kabur menggunakan mobil, tapi mesinnya tidak mau menyala. Sementara mereka yang keluar dengan berjalan kaki justru tewas. Finola keluar dari zona tersebut untuk memanggil bantuan, sedangkan Brian menyusuri batas wilayah yang terpengaruh untuk mencari serpihan debris. Di sana dia menemukan bocah laki-laki bernama Arturo yang sebelumnya dilaporkan hilang. Ya, bocah itu diantar kembali kepada sang ibu, Sofia. Sementara itu, seorang pria bernama Ephraim, pria yang menjabat sebagai manajer pertanian, mendatangi para petugas dan mengungkapkan ingin masuk ke zona hujan untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Ephraim marah karena dilarang masuk dan mengabaikan bahaya yang ada, tapi Finola berhasil menenangkan. Beberapa waktu kemudian, Finola memeriksa hasil analisa yang menunjukkan bahwa udara di bawah awan hujan mengandung klorin, nitrogen, dan argon, sebuah atmosfer yang kemungkinan menyerupai kondisi planet lain. Akhirnya, jelas bahwa debris sedang mengubah lingkungan sekitar atau istilahnya terraforming, menciptakan kondisi baru yang tidak layak bagi kelangsungan hidup manusia. Di luar zona, wilayah yang terdampak terus meluas, sehingga muncul rencana untuk mengevakuasi seluruh wilayah. Finola lalu mengambil sampel darah Ephraim, lalu masuk kembali ke zona berbahaya untuk mengumpulkan sampel dari keluarganya sebagai perbandingan. Suatu tim datang untuk mengambil debris. Finola meminta mereka menunggu sampai dia menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di dalam zona. Namun, Brian mengingatkan Finola bahwa mereka tidak bisa mempertaruhkan keselamatan seluruh warga di wilayah tersebut hanya demi menyelamatkan beberapa puluh nyawa. Finola menganalisis sampel darah dan menemukan adanya perubahan biologis pada orang-orang yang berada di dalam wilayah yang hujan. Teknologi saat ini belum mampu mengembalikan efek tersebut. Untungnya wanita itu tiba-tiba mengingat debris dengan kode 489 yang menurut penjelasan bisa untuk menempatkan makhluk hidup dalam kondisi stasis. Meski hanya sementara, metode ini bisa menjadi solusi yang masuk akal. Rencana pun disetujui dan debris 489 dibawa ke lokasi. Di saat yang sama, Ferris, atasan Finola dari MI6, menghubungi untuk menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan. Ayah Finola ternyata masih hidup dan Brian telah dengan sengaja menyembunyikan kebenaran itu. Finola kemudian memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ephraim agar pria itu bebas memutuskan langkah selanjutnya. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang berada di dalam zona hujan tidak akan merasakan apa-apa, tidak akan menua, dan akan tetap dalam kondisi stasis hingga suatu saat ditemukan obat atau solusinya. Ephraim pun segera berlari ke arah keluarganya, bertekad untuk tetap bersama mereka. Debris itu lalu diaktifkan di area pertanian, dan tak lama setelahnya orang-orang yang terdampak terselimuti oleh sesuatu. Dan bersamaan dengan itu, hujan pun tiba-tiba berhenti setelah debris dibawa oleh tim. Adegan berpindah menampilkan hari lain di mana para penumpang sebuah bus di kota Boston mengalami kejadian aneh. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja semua suara menjadi lenyap tak terdengar, disusul dengan kejadian aneh lainnya. Bus tiba-tiba muncul di sebuah area parkir. Seorang penumpang keluar dari bus dalam kondisi terluka dan menemukan seseorang yang misterius berdiri di hadapan. Where am I? Dua agen jagoan pun dikirim untuk menyelidiki dan segera mereka menuju ke Boston. Diketahui bahwa seorang pria tewas setelah melarikan diri dari bus. Brian teringat akan insiden serupa yang pernah terjadi di Cina, melibatkan debris yang kemudian dicuri. Semua orang yang pernah menyelidiki kasus di Cina itu tewas. Salah satu agen menyebutkan bahwa beberapa saksi sempat mendengar suara bernada tinggi seperti jeritan tepat sebelum kejadian berlangsung. Jadi mereka mencoba memeriksa kamera pengawas dan melihat seorang pria botak sedang mengamati kecelakaan dengan santai sambil ngopi. Finola memperhatikan dan meminta agen Mackie mengambil cangkir yang ditinggalkan untuk memeriksa sidik jarinya si pria botak.
Sementara itu, kedua jagoan kita memeriksa jenazah pria yang keluar dari bus. Terlihat jelas bahwa ia tewas akibat ditembak. Dari tubuhnya, selain bekas luka, ditemukan juga sepotong kulit dan seikat rambut telah diambil. Vinola mencoba membuka berkas insiden dari Cina, tapi file itu ternyata telah hilang dari server. Analisis sidik jari mengidentifikasi pria botak tersebut sebagai Peter, mantan anggota militer. Ia masuk ke negara ini menggunakan paspor Uni Eropa dan disambut oleh pria berjanggut yang sebelumnya sudah beberapa kali coba diburu oleh para agen. Vinola lalu meminta atasannya, Ferris, untuk mengambil kembali berkas-berkas dari Cina. Tiba-tiba terdengar suara melengking tajam menggema di jalanan kota. Brian langsung mengenali suara itu sebagai suara yang muncul sebelum bus menghilang. Teknisi dari orbital mengkonfirmasi bahwa wormhole atau lubang cacing kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya, meliputi beberapa blok kota, lalu suara akan segera lenyap saat wormhole itu muncul. Tak lama kemudian, Vinola dan Brian tanpa sengaja berhadapan langsung dengan Peter dan segera mengarahkan senjata. Sayangnya ancaman itu tidak membuat Peter memberikan banyak informasi. Ia hanya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghentikan apa yang sedang terjadi lalu mengakhiri segalanya. You can just help us. This technology will be free. Kemudian Ferris menghubungi Vinola dan memberitahu bahwa berkas dari Cina telah dikirim secara langsung. Tak lama berselang, sebuah van tiba dan pengemudinya memberikan sebuah drive kepada Vinola sambil memperingatkan bahwa Ferris tidak mengatakan semuanya dan bahwa ayah Vinola bukanlah klon. Ketika memeriksa rekaman, Vinola dan Brian melihat dua eskavator yang diposisikan berhadapan. Vinola menyimpulkan bahwa wormhole dapat dibuka dengan menggunakan dua struktur logam sebagai konduktor. Ini berarti susunan serupa pasti juga dipasang di sekitar. Para agen kemudian mengidentifikasi beberapa gedung yang memiliki struktur penyangga baja, lalu berpencar untuk menyelidiki. Di lokasi yang ditugaskan padanya, Vinola menemukan kelompok pria berjanggut tersebut. Baku tembak pun terjadi dan para penjahat berhasil melarikan diri sambil membawa debris. Lalu pria berjanggut memerintahkan rekannya untuk teleportasi. Sementara itu, Brian menemukan debris yang terhubung pada balok baja di gedung, namun timnya disergap oleh kelompok penjahat. Ilmuwan mereka, Mallory, tertembak di bagian perut. Dia sempat melihat adanya sinyal sinkronisasi, jadi ia memberikan panduan kepada Brian untuk segera menetralkan debris. Di jalanan, pria berjanggut tiba-tiba menghadang Vinola dan dengan tenang mengatakan bahwa Vinola memiliki mata yang sama seperti George. Tiba-tiba semua suara lenyap, menandakan wormhole akan segera terbuka. Namun di saat terakhir, Brian berhasil melakukan sinkronisasi dengan mesin penetral sehingga menghambat sinyal. Para agen segera menangkap pria berjanggut itu demi mencegah bencana berikutnya. Kali ini, kasus yang duo jagoan kita hadapi ada di sebuah rumah di pinggiran kota kecil tempat 3 jenazah ditemukan. Saksi mengaku telah melihat sekelompok remaja pergi meninggalkan lokasi, sementara di dalam rumah terlihat kondisi jenazah benar-benar seperti mengering, namun mengalirkan energi listrik. Tampaknya debris lain menjadi penyebab, serta diketahui bahwa 3 korban tersebut adalah para lansia. Sementara itu, di Langley, Craig mencoba menginterogasi pria berjanggut yang diketahui bernama Anson. Sayangnya, Anson sama sekali tidak mau buka mulut, jadi Craig memerintahkan timnya untuk meretas ponsel Anson. Tak lama kemudian, para agen kita menerima laporan tentang lansia lain yang hilang. Melalui kamera pengawas, para agen melacak mobil 2 remaja yang terlihat sedang berbicara dengan salah satu lansia yang hilang. Mobil yang dimaksud ditemukan di tengah hutan, dan dalam bagasinya terdapat pakaian milik para korban. Brian menerima panggilan dari salah satu bawahan Craig yang mengabarkan bahwa mereka saat ini sedang menggeledah apartemen Vinola. Selain itu, ditampilkan pula di tempat lain, seorang pemuda bernama Kurt menemui pria tua putus asa karena ditinggal oleh anak-anaknya, dan Kurt pun menawarkan sesuatu yang tidak mungkin ditolak oleh pria bernama Sabash itu.
Kembali ke duo jagoan kita, yang mana pada momen ini Brian akhirnya mengaku, menjelaskan kepada Vinola bahwa George masih hidup. Vinola pun mengaku telah mengetahui dan tak mengerti mengapa Brian baru mengakui hal itu sekarang. Brian menjelaskan bahwa Craig telah memerintahkannya menggali informasi untuk mengetahui gerak-gerik George dan mengetahui tentang hubungan George dan Influx. Beberapa waktu kemudian, di dalam hutan, Savage diberikan debris oleh Kurt yang menegaskan agar tidak melepaskan selama dalam proses. Savage tidak begitu mengerti dan hanya mengikuti sampai akhirnya keajaiban terjadi. Savage menjadi muda seperti remaja lagi. Sebelumnya, sempat terdengar kegaduhan yang membuat Kurt mengirim dua rekannya untuk menyelidiki. Dua pemuda itu kemudian menemukan sebuah mobil dan mendekati tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh para agen. Dalam aksi kejar-kejaran, Brian berhasil menangkap salah satu remaja mengaku menggunakan nama yang sama dengan salah satu lansia yang dilaporkan hilang, yaitu Cole. Mengetahui teman-temannya tertangkap, Kurt dan Clara mengajak Savage untuk ikut melarikan diri bersama-sama. Sementara itu, Vinola mengejar salah satu remaja lain dan berhasil menangkap, namun seketika tubuh remaja itu menjadi sangat tua dan meninggal saat itu juga. Hal ini mengungkap bahwa para remaja itu sebenarnya adalah lansia yang sudah dibuat muda kembali berkat debris, dan jika mereka menjauh dari debris, maka tubuhnya pun kembali menua. Beberapa waktu kemudian, Savage juga ikut tertangkap oleh salah satu agen bernama Tom. Jadi kini Savage dan Cole memohon agar dibebaskan karena jika Kurt melarikan diri terlalu jauh, maka mereka akan berakhir. Cole menjelaskan bahwa Kurt adalah orang pertama yang menemukan debris, dan setelah berhasil membuat dirinya muda kembali, Kurt merasa terdorong untuk membantu orang lain mendapatkan hal yang sama. Di dalam hutan, para agen menemukan sebuah walkie-talkie milik salah satu pria lansia. Lewat perangkat itu, mereka berhasil menghubungi Kurt. Brian meminta agar Kurt menyerah, namun lansia yang kini muda belia itu menjelaskan bahwa semakin banyak orang yang akan diremajakan, maka jarak mereka dari debris bisa semakin jauh. Selain itu, Kurt juga mengancam akan kabur jika teman-temannya tidak dibebaskan, dan mengatakan bahwa jika teman-temannya mati, maka itu akan menjadi tanggung jawab para agen. Ada informasi yang baru diterima tentang kelompok remaja yang ternyata pimpinannya adalah Kurt Cox dan istrinya Clara yang diketahui sebelum ini berada di panti jompo dalam kondisi demensia stadium akhir. Para agen pun menuju ke hutan mencoba membujuk Kurt untuk menyerahkan debris awet muda tersebut. Kurt menceritakan bagaimana ia menemukan dan menolak untuk kembali ke kondisi tubuh yang tua serta tak ingin kehilangan Clara untuk kedua kalinya. Clara yang tersentuh akhirnya membujuk suaminya untuk menyerah, mengingatkan bahwa mereka sudah menjalani kehidupan yang indah bersama-sama, serta mengingatkan bahwa semua ini tidak ada gunanya, karena sudah seharusnya setiap yang hidup pasti akan mati. Kurt pun sadar dan menghubungi Brian untuk memberitahukan lokasi mereka, namun saat para agen tiba, yang mereka temukan hanyalah debris, sementara Kurt dan Clara pergi menjauh meninggalkan hutan bersama-sama. Vinola menceritakan hal ini kepada Savage, dan ya, tentu saja Savage akan kembali menua, begitu pula dengan Cole. Cole menerima tawaran para agen untuk ditempatkan di panti jompo, sementara Savage menolak karena memilih untuk menghadapi akhir sendirian dalam kebebasan. Kasus ini pun dianggap selesai, namun urusan Vinola dan Brian masih belum. Keduanya menyadari bahwa Orbital telah berbohong kepada mereka, jadi kini keduanya memutuskan untuk saling percaya satu sama lain, dimulai dengan Brian yang mengungkapkan bahwa apartemen Vinola telah dimasuki, yang tentu saja membuat wanita itu syok. Hari berganti, ditampilkan di sebuah dermaga, sekelompok orang sedang menunggu feri. Tiba-tiba waktu berhenti, semua orang diam membatu kecuali seorang wanita dan seorang pria yang membawa tas. Dengan berat hati, pria itu menyerahkan tasnya ke si wanita, lalu mengambil pistol di dalam jaket dan mengakhiri segalanya.
Brian tiba di markas orbital, di mana Craig kemudian memberinya pengarahan tentang apa yang telah mereka ketahui mengenai Anson. Anson adalah seorang mantan SAS. Selain itu, kelompok yang dipimpinnya diketahui aktif melacak dan mengumpulkan serpihan puing luar angkasa. Namun sampai saat ini belum ada informasi yang jelas siapa pendiri atau penyandang dana kelompok tersebut. Ponsel milik Anson dipenuhi sistem enkripsi tingkat tinggi, namun ternyata secara rutin menerima panggilan dari wilayah Maine. Oleh karena itu, Brian dan Vinola ditugaskan untuk menyelidiki lokasi tersebut secara diam-diam. Dalam pesawat, Brian mengakui kepada Vinola bahwa diri telah mengatakan yang sebenarnya kepada Craig, dan itu membuat Vinola terkejut. Setibanya di lokasi, mereka mengetahui bahwa wanita yang sebelumnya membawa tas besar tidak mengingat apapun tentang kejadian sebelumnya. Diketahui bahwa yang menjadi korban bernama Liam, dan kini mereka mencoba mendatangi saudara laki-lakinya bernama Luke. Luke mengatakan bahwa Liam telah menemukan beberapa debris dan berencana menjualnya di black market. Tak lama kemudian, seorang gadis muda bernama Caroline masuk ke dalam ruangan dan Luke memperkenalkannya sebagai keponakan. Latar belakang militer Luke di Afghanistan memicu rasa ingin tahu Brian, yang juga seorang mantan militer dan pernah bertugas di Afghanistan. Vinola meminta laptop Liam untuk diselidiki dan meminta izin untuk memeriksa rawa. Beberapa waktu kemudian, saat di dalam mobil, wanita itu baru menyadari bahwa mereka melupakan tentang rawa dan ini tidak seperti biasanya. Para agen pun mendatangi rawa namun tidak menemukan debris, hanya radiasi dan suatu perasaan aneh. Vinola seolah mendengar bisikan agar segera pergi dari sana. Sementara itu di Langley, Craig mulai menginterogasi Anson dengan cara yang ekstrim. Ia membedah bagian kepala Anson untuk menanamkan logam di bawah kulitnya. Logam ini terhubung ke sebuah mesin yang mampu mengalirkan listrik dan memberi akses langsung ke dalam pikiran Anson. Your body. Kembali ke tokoh utama kita yang kali ini mendatangi mantan istri Liam, Gloria. Gloria mengaku telah memperjuangkan hak asuh Caroline, namun tiba-tiba berubah pikiran dan menyerah begitu saja. Gloria bersikeras bahwa Caroline harus tetap ada di rumah Liam, meskipun Liam sudah tidak ada. Di saat yang sama, Caroline pergi ke rawa, serpihan debris mulai muncul dari dalam air dan mengelilinginya. Caroline kemudian membawa debris itu ke sebuah gudang kecil dan menyembunyikannya di sana. Pernyataan Gloria membuat Brian dan Vinola kembali ke rumah Liam. Setelah beberapa percakapan, Vinola mengejar Caroline yang menuju rawa di mana tim orbital sedang melakukan pencarian debris. Melihat hal ini, Caroline memperingatkan bahwa mereka harus segera pergi karena rawa itu berbahaya. Bersama dengan itu, di dalam rumah, Brian melihat tas sama dengan yang dibawa Liam sebelum meninggal, namun jagoan kita masih mencoba menganalisa. Kembali ke Vinola yang mendengarkan pengakuan Caroline tentang Luke sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Liam. Gadis itu juga percaya bahwa Luke telah mencegah Gloria untuk mengasuhnya karena sang paman memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lewat pikiran, serta dengan tegas Caroline mengatakan bahwa Luke bukan orang yang baik. Caroline kemudian mengakui bahwa ia diam-diam menyembunyikan serpihan debris meski sang paman terus memaksa membawa lebih banyak lagi. Di sisi lain, Luke mengungkapkan bahwa ia menyimpan dendam terhadap Angkatan Udara karena apa yang terjadi pada unit militernya di masa lalu. Brian mencoba menenangkan dan menawarkan bantuan, namun Luke malah menjelaskan bahwa memang Liam yang pertama kali menemukan debris, tapi tak menyadari tujuan sebenarnya dari benda itu, yang mana berkaitan dengan tujuan yang lebih besar. Segera ia pun memerintahkan Brian untuk mencari Vinola. Tanpa sadar sedang dikendalikan, Brian pun menuruti dan pergi bersama Vinola, serta memerintahkan tim untuk menghentikan semua aktivitas. Saat tinggal berdua, Luke memaksa Caroline untuk memberitahu di mana debris itu disembunyikan. Jadi dengan berat hati, Caroline menunjuk ke arah gudang di mana ada sebuah pakaian selam tempat ia menyembunyikan debris yang telah dikumpulkan. Saat hendak naik ke pesawat untuk menuju lokasi lain, para agen pun baru menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi agar meninggalkan properti Liam. Segera perhatian mereka teralihkan dengan pesawat yang hilang arah hingga akhirnya jatuh dan meledak.
Tiba-tiba Luke muncul sambil membawa tas berisi debris. Dengan kekuatan dari debris, ia memaksa petugas untuk saling menembak, lalu Brian dan Vinola juga dikendalikan, bahkan Brian dipaksa untuk mengakhiri segalanya. Beruntung, di saat situasi semakin tak terkendali, Luke tiba-tiba tumbang. Ternyata Caroline menggunakan kemampuan dari debris untuk membuat Luke menghantamkan kepala sendiri ke arah serpihan tajam debris, sehingga membuat pria itu berakhir tragis. Beberapa waktu kemudian, Gloria datang untuk menjemput putrinya, mengungkapkan bahwa sebelumnya ada semacam kekuatan yang mencegahnya datang. Sementara itu, Brian menerima panggilan dari Craig mengabarkan bahwa George telah ditemukan. We found your father. Sementara itu ditampilkan di tempat lain yang tidak diketahui, seorang wanita muda yang hanya mengenakan baju pasien berlari ketakutan berusaha kabur dari ancaman. Dia melihat sebuah bangunan di kejauhan dan segera masuk untuk bersembunyi. Di dalam bangunan itu, ia bertemu seorang pria. Saat menyadari keberadaan si wanita, si pria segera menutup pintu dan memanggil rekan. Dua pria kemudian menangkap si wanita yang kini bersembunyi dalam salah satu kantong mayat. Ketika benar-benar terdesak, wanita itu secara ajaib bisa menembus tubuh salah satu yang mengejarnya, menyebabkan si pria tersebut terluka parah dan akhirnya tewas karena sebagian kantong mayat berada di dalam tubuhnya. Sementara si wanita muda lanjut melarikan diri. Di tempat lain, tepatnya di kantor pusat, Craig memberikan pengarahan kepada tim yang akan ditugaskan untuk menyelamatkan George. Namun setelah rapat selesai, ia memanggil Brian secara pribadi dan memerintahkannya agar menjauhkan Vinola dari misi ini karena misi sebenarnya bukanlah penyelamatan, melainkan eksekusi George. Di saat yang sama, Vinola menerima panggilan dari Ferris yang mengatakan bahwa setelah misi selesai, akan ada pesawat yang menunggu Vinola dan sang ayah di sebuah jalur di dalam hutan. Kemudian para agen membagi tugas. Setelah mengetahui situasinya, Brian menyadari bahwa George tidak akan aman jika tetap berada di wilayah US. Karena itu, ia memutuskan untuk membantu ayah dan anak melarikan diri. Misi pun dimulai. Dalam perjalanan menuju lokasi misi, mereka tak sengaja bertemu dengan wanita yang sebelumnya melarikan diri dari dua pria. Sebut saja namanya Naomi. Brian melihat ada riak aneh di genangan air, lalu melempar pasir ke udara dan berhasil mengungkap lokasi Naomi yang memiliki kemampuan untuk tak terlihat. It's okay, we're to help you. Gomez, can you get us some water? Vinola melihat bekas luka di bagian belakang di bawah leher Naomi. Naomi kemudian menjelaskan bahwa dirinya sempat menjadi objek percobaan dan mengenali wajah Anson dari sebuah foto yang ditunjukkan Vinola. Namun, sama sekali belum pernah melihat George di fasilitas. Saat semua dibawa masuk ke mobil, Naomi tiba-tiba menyebut bahwa diri tidak tahu tentang bola bercahaya. Ini cukup aneh karena baik Vinola dan Brian sama sekali tidak bertanya tentang hal itu. Sesampainya di markas, para agen mulai menyisir area. Vinola menemukan papan-papan yang dipenuhi rumus fisika dan ia mengenalinya karena itu adalah tulisan tangan ayahnya sendiri. It's my father's handwriting. He's here. Para agen kemudian menemukan sejumlah orang yang terikat di tempat tidur. Mereka segera membebaskan dan mengirim para korban eksperimen ke tempat aman. Selanjutnya, Vinola dan Brian masuk ke dalam ruangan lab, tempat mereka melihat sesuatu yang bercahaya melayang di udara. Pihak keamanan datang dan segera terjadi baku tembak. Dalam insiden itu, Vinola tertembak di bagian lengan. Meski terluka, Vinola tetap melanjutkan misi dan akhirnya berhasil menemukan sang ayah. Sekelompok agen di bawah perintah Craig langsung mengangkat senjata dan bersiap untuk menembak George. Tanpa ragu, Vinola melindungi sang ayah, sementara Brian juga ikut mengancam Vinola, tapi itu hanyalah suatu tipuan yang dilakukan bersama seorang rekan Phelps yang menghabisi agen Shaw. Meskipun Phelps tewas tertembak, tapi Brian, Vinola, dan George berhasil melarikan diri. Now, go!
Brian kemudian kembali ke fasilitas, menyabotase ruang server untuk menghilangkan jejak George. Kemudian dalam perjalanan, Brian menghubungi Craig untuk memberikan laporan palsu bahwa George tidak ditemukan di fasilitas rahasia. Setelah itu, George tampak terkejut melihat bahwa mereka berhasil menemukan dirinya dan juga mengaku takjub ketika mengetahui tentang teknologi proyeksi memori telah ada. Sebagai informasi, ini adalah alat yang digunakan Craig pada Anson. George kemudian mengungkap sesuatu yang mengejutkan, yaitu bahwa dirinya memang sudah meninggal, tapi berhasil dihidupkan kembali berkat debris yang ditanam di matanya. Finola kemudian memutuskan untuk tidak mengirim ayahnya ke Inggris setelah menerima panggilan dari sang adik, Didi. Jadi sebelumnya kakak beradik itu sempat berkomunikasi lewat telepon dan Didi mengucapkan kata tanda bahaya. Ya, terungkap bahwa Didi diancam dan dipaksa oleh Ferris untuk menghubungi, mendesak Finola kembali ke Inggris untuk alasan yang masih belum diketahui. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah motel. Di sana George menjelaskan bahwa kelompok Influx sedang mencari sepotong debris berbahaya yang diyakini mampu menghancurkan dunia. Pria itu mengungkapkan bahwa diri pernah diculik karena telah menciptakan alat yang bisa melacak lokasi debris. Kemudian pada kesempatan lain, George mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Finola karena telah mengabaikan keluarga. Ia menegaskan bahwa saat ini pertaruhannya jauh lebih besar karena menyangkut nasib seluruh umat manusia, baik di masa kini maupun di masa depan. Namun, di balik semua itu, George percaya bahwa debris ini sebenarnya adalah anugerah, sebuah teknologi alien yang berpotensi menyelamatkan dunia, seperti memulihkan hutan atau lapisan atmosfer yang rusak. Untuk bisa membuat pemindai yang mampu mendeteksi debris berbahaya itu, George membutuhkan berkas-berkas lamanya yang kini dipegang Ferris. Finola lalu menghubungi Ferris, mengaku telah mengetahui semua rencana atasannya dan menolak menyerahkan sang ayah, serta menuntut agar diberikan akses ke berkas penting. Sementara itu, George sendiri melakukan sesuatu yang aneh, menggelar aluminium foil dan membungkus dirinya. Adegan berpindah menampilkan di Washington, Oceanside. Pemuda bernama Shelby dalam keadaan panik berlari dan terjun ke laut. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah dan mencari adik perempuan bernama Kathleen, tapi malah menemukan Mike yang mengaku sebagai adik laki-laki Shelby dan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki saudara perempuan. Kembali ke tokoh utama kita, Finola dan Brian. Mereka membawa George ke kediaman seorang teman lama Brian bernama Garcia yang masih memiliki beberapa benda penting. Karena dua jagoan kita sudah melakukan perlawanan terhadap pemerintah masing-masing, mereka bertekad untuk terus bekerja sama. Tak lama berselang, Finola menerima sinyal anomali atmosfer yang terdeteksi di Oceanside, tepatnya di rumah Shelby. Beberapa waktu kemudian, para agen pun tiba. Shelby menyambut dengan hangat dan segera menceritakan bahwa ia dan saudarinya pernah menemukan debris yang membawa mereka kembali ke masa lalu, tepatnya 2 hari yang lalu. Karena merasa terhibur dengan pengalaman itu, dua bersaudara pun kemudian melakukannya berulang kali, menciptakan semacam loop waktu. Namun dalam salah satu loop tersebut, Shelby kehilangan Kathleen. Pemuda itu juga mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya ia bertemu dengan para agen. Shelby tahu banyak tentang George Jones, yang mana George meyakini bahwa debris itulah yang telah menariknya keluar dari garis waktu, seolah-olah seperti mengambil satu kartu dari tumpukan. Ya, jadi bisa dibilang mengembalikan dirinya ke realitas awal sekaligus menemukan kembali Kathleen ibarat berusaha mengembalikan satu kartu ke posisi semula di dalam setumpuk kartu yang sudah terlanjur diacak. Finola kemudian menghubungi sang ayah yang menyarankan agar siklus loop waktu itu dihentikan sepenuhnya. Namun Shelby malah nekat menyelam lagi ke laut menuju debris dengan harapan bisa kembali ke masa lalu mengulang semuanya. Siklus pun terus berulang, tetapi setiap pengulangan justru menimbulkan lebih banyak perbedaan, seperti saudara Shelby yang kini berubah menjadi bocah lain. Shelby lalu menjelaskan lagi kepada George bagaimana perjalanan waktu itu bekerja, termasuk warna-warna yang ia lihat setiap kali melewati transisi. Pada suatu titik, ia sempat melihat Kathleen dan sosok yang samar. Kemudian, seperti sebelum-sebelumnya, Shelby kembali melarikan diri dan melompat ke laut untuk mengulang siklus. He said I wasn't as real.
Pada loop berikutnya, partner Brian sudah berubah menjadi orang lain, bernama Grace. Shelby memperhatikan dan meminta untuk berbicara dengan George, yang mana itu membuat para agen bingung, karena dalam realitas ini, George sudah lama dinyatakan meninggal dunia. Shelby pun terus melakukan perjalanan waktu. Setiap kali ia melompat, partner Brian selalu berubah, menciptakan pola aneh yang semakin mengganggu, hingga akhirnya saat Vinola kembali, ia tiba di garis waktu yang telah berubah. Ketika sampai, ia melihat bahwa Shelby telah menaruh cermin-cermin di seluruh ruang tamu. Di beberapa cermin, sosok Caitlin kadang muncul sekilas. Vinola bahkan sempat melihat gadis itu berjalan melewati salah satu cermin. Kemudian George meminta Shelby untuk mengingat waktu pasti kapan ia pertama kali kembali ke masa lalu, serta sekali lagi memohon agar Shelby berhenti melakukan perjalanan waktu. Namun, Shelby tetap bersikeras untuk menemukan saudarinya. Kali ini saat bersiap terjun ke laut, Brian pun segera mengejar dan bahkan ikut terjun. Tetapi keduanya justru terhempas, akibatnya Brian terjebak dalam realitas lain yang membuatnya terpaksa kembali ke masa lalu berulang kali. Dalam salah satu siklus, Brian terlempar ke realitas yang benar-benar berbeda. Ia kini memiliki partner baru, sementara Vinola kembali bekerja di kantor pusat. Meski semuanya berubah, Brian masih mengingat segalanya. Ia pun mendesak Shelby untuk kembali melakukan perjalanan waktu. Glad to see me? Hey! I remember. Tanpa disadari, lompatan waktu secara terus-menerus ini menyebabkan bleeding atau kebocoran realitas yang semakin membesar, hingga kita bisa melihat orang-orang yang berada di realitas berbeda. Brian akhirnya menghubungi ke London dan berhasil berbicara dengan Vinola. Ia menjelaskan semua yang telah terjadi dan dengan penuh harapan memohon agar Vinola mau membantu menjelaskan tentang kisah prajurit dan penguin, yang mana sebelumnya menurut George sangat berhubungan erat dengan masalah ini. Selain itu, Brian juga mengungkapkan betapa besar keinginannya untuk bisa kembali bersama Vinola. Dalam siklus berikutnya, Brian dan Shelby kembali melakukan perjalanan waktu. Kali ini partner Brian adalah Grace. Di dalam rumah ada Caitlin, namun kini justru Shelby yang menghilang. Brian lalu menjelaskan kepada Grace bahwa tujuan agen sebenarnya hanya mengamankan serpihan debris tanpa peduli pada nasib orang-orang yang terdampak efeknya. Grace kemudian menunjukkan kepada Brian ruang tamu rumah itu yang kini memperlihatkan tanda-tanda kerusakan ruang dan waktu yang semakin parah. Terlihat proyeksi dari berbagai realitas di seluruh sudut rumah. Grace memperingatkan bahwa jika tumpang tindih antar realitas ini terus berlanjut, maka seluruh alam semesta bisa runtuh. Brian pun sadar bahwa mereka membutuhkan bantuan George. Grace menyarankan agar mereka menunggu tim ilmuwan, tapi Brian menyebutkan koneksinya dengan George. Pernyataan ini justru membuat Grace ketakutan. Dalam realitas ini, ternyata Brian adalah orang yang mengeksekusi George saat penggerebekan di fasilitas Influx 2 hari yang lalu. Caitlin yang mendengar, diam-diam berlari ke arah laut. Brian mengejarnya dan keduanya pun terpental ke realitas lain saat bersentuhan dengan debris. Adegan kemudian menampilkan POV yang berbeda, kali ini POV Vinola dan partner barunya yang tiba di rumah Shelby. Tapi mereka disambut oleh Caitlin yang ingin menghubungi George yang ternyata dalam garis waktu ini masih hidup dan bekerja sama dengan Craig. Caitlin pun menceritakan semua yang ia ketahui dari Brian. Sebagai informasi, setelah sebelumnya sama-sama bersentuhan dengan debris, Caitlin dan Brian berpisah. Caitlin ke realitas ini, sementara Brian ke realitas lain. Vinola kemudian menghubungi sang ayah yang kembali mengulang penjelasan perumpamaan tumpukan kartu yang diacak. George menegaskan bahwa Caitlin tidak boleh melakukan lompatan lagi. Vinola lalu pergi ke ruang tamu dan melihat adanya celah yang terbuka, di mana ia dan Caitlin bisa melihat Brian dan Shelby dari sisi lain realitas. Shelby menulis pesan di sebuah buku bahwa mereka bisa melihat Caitlin dan Vinola. Namun saat Brian hendak menulis sesuatu, tiba-tiba celah tertutup dan Caitlin nekat melakukan lompatan lagi.
Kali ini celah realitas terbuka di seluruh rumah. Kathleen mulai berkomunikasi dengan Shelby menggunakan tulisan tangan. Kemudian Brian dan Finola pun ikut bergabung dalam diskusi. Beberapa saat setelah itu, tentunya setelah lompatan lainnya, Chris dan Finola kembali ke rumah. Dan dalam realitas ini, mereka adalah rekan satu tim. Rumah tersebut kini bercahaya terang karena dipenuhi retakan antar dimensi. Finola segera memanggil tim orbital, lalu bertemu langsung dengan Kathleen dan mendengarkan semua tentang kejadian sejauh ini. Dan kemudian Brian dan Shelby menyampaikan bahwa mereka ingin bicara langsung dengan Finola. Brian menulis akar dari ketidakstabilan ini karena apa yang disebut deviasi dua arah. Namun Finola tampak kesulitan memahami apa arti deviasi tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Brian bersikeras untuk terus menjelaskan, namun celah antar realitas tiba-tiba menutup bertepatan dengan datangnya tim orbital. Kathleen lalu membujuk Finola untuk ikut bersamanya agar mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memahami situasi. Akhirnya keduanya pun melompat bersama ke dalam laut dan melakukan kontak dengan debris. Kali ini Finola mengingat semuanya. Saat kembali, ia langsung menyampaikan seluruh informasi kepada sang ayah. George kemudian menjelaskan bahwa yang disebut sebagai deviasi dua arah adalah seperti benang dari satu realitas yang sama. Cara memperbaikinya, semua orang yang terlibat harus melompat secara bersamaan untuk mengembalikan semuanya ke realitas masing-masing. Finola kemudian mengumpulkan semua, Brian, Shelby, dan Kathleen. Mereka mengatur waktu 2 menit, lalu bersama-sama melompat ke laut untuk bersentuhan dengan debris. Keempatnya tak sempat berdiskusi, karena di saat yang sama, tim orbital datang untuk mengambil debris, jadi mereka hanya berpegang teguh pada keyakinan, dan ternyata cara itu berhasil. Ya, keempatnya berhasil kembali ke garis waktu asal mereka masing-masing. Beberapa waktu setelah itu, Finola dan Brian mengunjungi rumah Shelby setelah mendapatkan sinyal dari perangkat pendeteksi anomali. Ternyata para agen disambut oleh Shelby dan Kathleen. Dua bersaudara itu mengingat kejadian sebelumnya dan segera mengarahkan para agen ke debris, sedangkan para agen tidak memiliki ingatan apapun tentang kejadian sebelumnya. Tapi kita semua tahu bahwa kasus ini telah usai. Sementara itu, di dalam sel, Anson tiba-tiba meraih tangan seorang penjaga yang sedang mengambil tempat makan dari celah pintu. Entah bagaimana, lewat sentuhan itu, dia bisa mengetahui tombol-tombol kode kunci yang disentuh oleh penjaga. Di tempat lain, Craig pulang ke rumah dan mendapatkan surat gugatan cerai dari sang istri, padahal di realitas lain, ia berhasil menggagalkan perceraian tersebut. Tapi ya, seperti yang kita tahu, tidak ada yang memiliki ingatan tentang realitas lain, kecuali dua bersaudara Shelby dan Kathleen. Keesokan harinya, tim orbital melakukan penyisiran di area hutan untuk mencari debris. Mereka kemudian melihat cahaya aneh yang berasal dari seorang wanita yang duduk sendiri. Saat para agen memanggil, wanita itu menoleh dan menyebut nama Brian. Para agen yang dipimpin Tom mencoba mengajaknya berbicara, tapi hanya nama Brian yang wanita itu ucapkan. Sementara itu, dua jagoan kita sedang dalam perjalanan. Di saat yang sama, Finola menghubungi George dan terkejut saat mengetahui bahwa George sedang menuju ke ladang antena, meski sebelumnya telah diminta untuk tetap di rumah. Sekali lagi, George meminta berkas-berkas yang dibutuhkan dan Finola berjanji akan segera mengantarkannya. Namun sebelum itu, para agen harus lebih dulu menyelidiki wanita misterius yang terus mengulang nama Brian. Diketahui bahwa wanita itu bernama Mariel, seorang guru sekolah lokal. Dan yang menarik adalah fenomena aneh terus mengikutinya. Ketika melihat Brian, Mariel langsung menyebut nama sebuah kota di Afghanistan, Surobi. Brian mengkonfirmasi bahwa ia memang pernah bertugas di sana, namun tidak mengerti bagaimana kota itu bisa berhubungan dengan Mariel. Mariel kemudian dibawa ke sebuah lab di mana ia terus mengulang potongan-potongan percakapan penting dari masa lalu Brian. Semuanya berkaitan dengan pengalaman Brian selama bertugas di Afghanistan. Tiba-tiba Mariel meraih tangan Brian dan seketika itu juga Brian seperti ditarik ke masa lalu. Ia mulai menjalani ulang kenangan-kenangan militernya, sementara tubuh Brian di dunia nyata perlahan melemah dan berhenti merespon. Hey! Brian! We need help in here! Hey, listen to me. Can you hear me? Can you see me? Look!
Melihat hal itu, Vinola segera memanggil tim untuk menemukan serpihan debris secepat mungkin karena tampaknya Meryl dan Brian kini sedang terhubung secara langsung melalui debris dan entah bagaimana koneksi itu membawa mereka kembali ke Afghanistan. Di Afghanistan, Brian terus menjalankan misinya. Suatu hari, seorang gadis bernama Asala menghampiri Brian di jalan dan meminta bantuan untuk menyelamatkan sang kakek. Gadis itu juga mengaku sangat menyukai musik, yang mana ini adalah suatu kesamaan yang membuat Brian tertarik. Sementara itu, di masa kini, Meryl berhasil mengungkapkan rincian percakapan itu, bahkan menyebutkan misi rahasia yang ternyata juga diketahui oleh Craig. Kembali ke Afghanistan, Brian dan Asala bertemu lagi di sebuah camp. Asala menceritakan bahwa kakeknya dulu adalah seorang dokter yang fasih dalam 5 bahasa, dan Asala sendiri bercita-cita ingin pergi ke US untuk menjadi seorang pianis. Sebelum meninggalkan camp itu, Asala meninggalkan foto diri kepada Brian. Beberapa hari kemudian, para tentara US menemukan kamera Brian yang hilang. Di dalamnya terdapat foto para pemimpin kelompok perlawanan serta jalur menuju markas rahasia mereka. Di masa kini, Vinola mengingat kembali kasus klon Brian yang pernah terjadi akibat debris. Ia menduga bahwa debris ini mungkin memiliki semacam kesadaran kolektif yang mampu merekam ingatan Brian dan beberapa pecahan bahkan tampaknya terfokus khusus pada hidupnya. Sementara itu, para agen akhirnya menemukan sumber debris di hutan, namun sayangnya energi di dalamnya sudah habis. Vinola lalu mengusulkan penggunaan terapi kejut listrik untuk memutuskan hubungan antara Meryl dan Brian. Kembali ke masa lalu, Brian mengucapkan terima kasih kepada Asala atas bantuan yang telah diberikan, namun ia juga meminta agar gadis itu tidak lagi mengambil resiko. Beberapa waktu kemudian, saat Brian sedang menyampaikan informasi intelijen kepada komandannya, ia tiba-tiba tersentak seperti terkena aliran listrik. Di masa sekarang, realitas mulai tumpang tindih. Brian tiba-tiba melihat Craig, namun saat itu Craig hanya mengenal Brian dari data-datanya saja. Sangat disayangkan, terapi kejut yang dilakukan di masa kini belum juga berhasil membuat Brian tetap terjebak di masa lalu sebagai prajurit. Malam sebelum misi dimulai, Brian meminta Asala untuk pergi dan membawa kakeknya ke tempat yang aman. Namun saat pertempuran berlangsung, Brian tiba-tiba berdiri, merasa terdorong oleh sesuatu untuk menghentikan kejadian buruk, tapi semuanya sudah terlambat. Dengan mata kepalanya sendiri, Brian melihat Asala tewas dalam baku tembak. Beberapa saat kemudian, Brian membantu menguburkan jenazah Asala. Lalu di antara bebatuan, Brian melihat Meryl sedang duduk dan mengulurkan tangannya. Ketika Brian menggapai tangan itu, seketika ia kembali ke masa kini dan terbangun. Brian segera berlari menghampiri Meryl, namun ternyata ia sudah tak bernyawa. Ingatan Brian kembali ke masa lalu saat Asala mengatakan bahwa ia mengetahui rencana penyergapan dan takut Brian akan mengira dirinya berkhianat. Nyatanya, Asala justru berusaha memperingatkan Brian, namun ia malah terjebak di tengah baku tembak. Keesokan harinya, Brian membalas dendam dan tanpa sadar memusnahkan sekelompok orang yang seharusnya tidak menjadi target. Akibat dari tindakannya, Brian nyaris dinyatakan sebagai penjahat perang dan dipenjara. Dan pada momen inilah Craig datang menyelamatkan. Saat membahas insiden tersebut, para agen menyimpulkan bahwa debris dan umat manusia tampaknya sedang saling mempelajari satu sama lain. Dan Brian, untuk alasan tertentu, menjadi sosok yang sangat menarik bagi debris itu. Beberapa waktu kemudian, di Langley, sebuah kotak berisi debris tiba-tiba jatuh dari rak penyimpanan. Kotak lain pun mulai bergerak saat seorang ilmuwan berusaha menghentikan sesuatu menghantam kepala hingga menewaskan ilmuwan itu di tempat. Sementara itu, George akhirnya tiba di ladang antena dan Vinola serta Brian menyusulnya ke sana. Sang ilmuwan menjelaskan bahwa antena-antena ini dulunya digunakan untuk menyiarkan berita kepada pasukan sekutu selama Perang Dunia II dan sekarang bisa dimanfaatkan untuk melacak lokasi debris.
Finola khawatir dengan ayahnya yang kini harus bepergian sendiri melintasi negeri, apalagi dengan ancaman dari pihak influx yang terus memburunya. Namun George mengabaikan kekhawatiran tersebut, terlebih karena Finola telah membawakannya berkas-berkas penting untuk melacak pergerakan debris paling berbahaya. Tak lama kemudian, para agen mendapat panggilan untuk menyelidiki insiden yang terjadi di Langley. Crick juga berada di lokasi dan menyampaikan teori bahwa kemungkinan besar debris itu sedang dikendalikan dari jauh, namun teori tersebut langsung diragukan. Karena begitu para agen memasuki fasilitas, mereka malah menemukan para ilmuwan di dalam tampak seperti dalam pengaruh suatu kekuatan. Kotak-kotak debris terus bergerak seolah-olah sedang dipindahkan ke suatu tempat di mana isinya diambil dan kemudian kotak kosongnya dikembalikan ke tempat penyimpanan. Anehnya, tidak semua debris dibawa pergi. Para personel yang terdampak dipindahkan ke ruang perawatan, namun mereka semua justru jatuh ke dalam kondisi seperti koma. Finola berspekulasi bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun, mungkin semacam struktur atau sistem di dalam suatu tempat yang terisolasi. Menggunakan potongan-potongan debris yang berhasil diambil, Finola mencoba menghentikan proses tersebut dengan memberi kejutan listrik. Seketika itu juga, para staf yang terkena dampaknya mulai kejang dan tubuh mereka menjadi kaku secara tidak wajar. Okay, lay back. Breathe right now. I need you to relax. Brian. Okay, man. Dimmer. Tak lama kemudian, mereka bangkit dan berjalan menuju area penyimpanan. Brian mengikuti mereka, sementara Finola memerintahkan agar semua debris segera dikeluarkan dari fasilitas karena ia yakin bahwa portal tidak bisa menarik benda-benda yang letaknya terlalu jauh. Namun, saat itulah satu teknisi menyentuh kontainer, ia malah terpental jauh dan bangkit dalam keadaan diam. Finola lalu menghubungi sang ayah untuk melaporkan kejadian ini. George pun segera mengenali pola dari angka-angka yang tertera dari debris tersebut. Ia menyarankan agar polaritasnya dibalik, menciptakan medan gaya sementara untuk mencegah debris itu bergerak. Solusi itu tampaknya berhasil, kotak-kotak pun berhenti tersedot ke dalam portal. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan energi yang kuat di ruang bawah. Para agen pun segera turun dan menemukan potongan besar debris yang menancap di langit-langit. Pada dinding dekatnya, mereka melihat semacam skema rancangan yang menggambarkan bagaimana debris itu sedang digunakan sebagai senjata berdasarkan riset milik George sendiri. Dengan marah, Finola menuduh Crick sebagai dalang dari upaya militerisasi debris tersebut. Namun Crick membela diri dan mengingatkan bahwa semua negara juga melakukan hal yang sama, termasuk Inggris, dengan tujuan untuk mengantisipasi perang. Di saat yang sama, Brian tiba-tiba melihat sosok Meryl yang seharusnya meninggal mengulurkan tangannya. Saat Brian menyambut, dia merasakan itu seperti sungguhan. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di dalam penjara, Anson yang mengaku sakit meminta bertemu dengan dokter. Saat diperiksa, sang dokter terkejut karena menemukan pecahan-pecahan debris di dalam tubuh Anson. Memanfaatkan situasi tersebut, Anson mengancam sang dokter melepaskan ikatan dan melarikan diri dari selnya. Brian yang merasa sedang berada di titik krusial meminta Finola untuk berhenti mengganggu sistem debris karena telah menemukan sesuatu yang penting. Di penjara, Anson menggunakan alat defibrilator untuk membuat dirinya berteleportasi. Kembali ke gudang, Finola menonaktifkan pengunci sistem dan kotak-kotak pun mulai aktif kembali. Brian kemudian menemukan bahwa ada satu komponen yang hilang. Komponen itu memungkinkan potongan besar debris di langit-langit untuk ikut masuk ke dalam portal. Saat kemudian, bola cahaya muncul dari portal, benda itu naik secara perlahan lalu melesat ke langit dan akhirnya menghilang.
Setelah para ilmuwan sadar kembali, George memberitahu putrinya bahwa potongan debris paling krusial saat ini berada di Virginia. Namun ternyata Anson juga mengetahui hal ini. Ia segera menghubungi tim dan bergegas menuju ke lokasi tersebut. Begitu Brian dan Vinola mendengar kabar bahwa Anson berhasil melarikan diri, mereka langsung menuju ke lokasi George berada. Saat sedang mengamati di sekitar hutan, George melihat sosok yang menakutkan. Ia pun buru-buru kembali ke fasilitas toa dan membungkus tubuhnya dengan aluminium foil. Ketika para agen tiba, George memperingatkan mereka agar segera pergi. Ia mengatakan bahwa sudah mengetahui koordinat lokasi keberadaan debris tersebut. Mereka pun menuju ke lokasi yang dimaksud dan di sana mereka menemukan kerumunan besar orang-orang yang semuanya menatap ke arah timur. Masing-masing dari mereka tampak terhipnotis seolah tidak menyadari kedatangan para agen. George menjelaskan debris ini bekerja dari jarak jauh dan entah bagaimana memanggil orang-orang itu untuk datang. Ia yakin debris harus segera ditemukan sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Sementara itu, semakin banyak orang-orang yang berdatangan, tiba-tiba seluruh kerumunan mulai tertawa tanpa sebab. George menyimpulkan bahwa debris ini sedang menciptakan semacam penyatuan emosi, yakni untuk menghubungkan orang-orang yang tengah mengalami momen emosional yang sangat kuat dalam hidup mereka. Akhirnya George berhasil menemukan lokasi debris dan para agen mulai memeriksa dokumen milik orang-orang yang terpengaruh dan menemukan satu kesamaan, semua baru saja menjadi orang tua dari anak pertama mereka yang baru lahir. Hal ini memperkuat dugaan debris ini secara khusus mempengaruhi individu dengan emosi yang sedang memuncak. Di sisi lain, kelompok influx yang dipimpin Anson berhenti di sebuah pom bensin. Salah satu rekan bernama Otto secara brutal menghabisi semua orang di minimarketnya tanpa penjelasan, seolah hanya bersenang-senang. Setelah itu, Anson mengajak tim untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan. Kembali ke lokasi debris, Vinola menyadari bahwa jumlah orang di kerumunan terus bertambah. Ia menyarankan agar mereka mencari cara untuk memutuskan koneksi itu. George lalu meminta waktu bicara secara pribadi dengan putrinya. Ia menjelaskan bahwa alat penetral biasa tidak akan berfungsi dalam situasi ini. Sebagai gantinya, ia meminta Vinola untuk menyentuh langsung debris tersebut dan meyakinkan bahwa semuanya aman. Begitu Vinola melakukan, Jones pun mengungkapkan bahwa koneksi antara semua orang di sana membuat debris itu terasa seberat bangunan besar. Agar debris itu bisa dipindahkan, maka ikatan telepatis yang menghubungkan semua orang yang terpengaruh harus diputus. Namun George menjelaskan, jika hal itu dilakukan, semua orang tersebut akan kehilangan ingatan sepenuhnya. Vinola bertekad untuk mencari cara lain agar tidak ada orang yang perlu dikorbankan. Sayangnya George mengatakan bahwa waktu mereka sudah habis. Influx sudah dalam perjalanan karena dialah yang menghubungi mereka. Ya, George lalu mengungkapkan bahwa ia tidak meninggal karena penyakit, melainkan karena dengan sengaja mengakhiri segalanya agar bisa dibangkitkan kembali, serta menjelaskan debris ini hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dia berencana menggunakan debris untuk mengubah kesadaran dan membawa umat manusia naik ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Vinola sempat mengarahkan senjata, namun para influx datang dan langsung melumpuhkan wanita itu. George kemudian memberitahu Otto bahwa sebuah telesfir telah lahir sehari sebelumnya dan muncul di markas orbital, namun lokasinya saat ini belum diketahui. Menggunakan perangkat canggih, para influx mulai mempersiapkan pemutus hubungan antara debris dan kerumunan orang-orang yang terhipnotis. George memberikan pil khusus kepada semua anggota agar mereka tetap bisa mempertahankan ingatan. Satu pil juga secara paksa dimasukkan ke mulut Vinola. Sementara Brian justru ditetapkan sebagai salah satu korban atau tumbal bersama puluhan orang lainnya. Swallow. Otto lalu mengaktifkan perangkat tersebut, menyebabkan semua orang yang terhubung ambruk tak sadarkan diri.
Ketika ikatan itu terputus, debris tersebut pun bisa dipindahkan dan dimasukkan ke dalam kendaraan George, namun sangat mengejutkan, memori Brian tetap utuh. Setelah diperiksa, Otto menyadari bahwa Brian adalah orang ketiga, yaitu seseorang yang selama ini menyembunyikan identitas aslinya dengan sangat lihai. Saat Influx hendak pergi, Finola menolak untuk mengikuti Jones. Brian kemudian menjelaskan bahwa saat kejatuhan debris pertama kali, ia dan dua rekan, yaitu Garcia dan Ming, mengalami kecelakaan, sehingga sejak saat itu Brian terus mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Craig. Di tengah perjalanan, kelompok Influx melihat sosok hitam misterius, sama seperti yang dilihat George sebelumnya. Sosok itu lalu berbalik dan mulai mengikuti mereka. Di tempat lain, diketahui bahwa selama ini Craig melakukan transaksi dengan perwakilan Rusia. Tidak diketahui apakah transaksi terakhir tersebut berhasil atau tidak, tapi ditampilkan beberapa waktu kemudian, Craig pulang ke rumah dan menemukan sang istri, Julia, terbangun dan mengungkapkan penyesalan soal gugatan cerai. Sebagai informasi, Julia sebenarnya sangat mencintai keluarganya, tapi tak mampu menanggung rasa bersalah karena menyebabkan kecelakaan yang berakhir dengan lumpuhnya putra sematawayang mereka. Tapi pada momen ini, Craig menunjukkan bahwa putra mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Selain itu juga ditampilkan seorang pria pribumi bernama Dahea yang sedang bertapa dan dihampiri oleh bola bercahaya. Pria itu menyambut bola tersebut dan membawanya masuk ke dalam gua, di mana seorang rekan menyambut lalu menunjukkan tubuh Finola yang dalam kondisi statis. Ya, saya yakin semua adegan-adegan ini menimbulkan pertanyaan di dalam hati, tapi mohon maaf, film harus berakhir di sini. Dan tamat. Akhir yang penuh kejutan dan perubahan besar yang mengguncang dari asumsi sebelumnya. Di saat beberapa misteri terungkap, ending ini justru memperkenalkan lebih banyak teka-teki baru yang belum terpecahkan, mulai dari kemunculan musuh baru yang mengerikan dengan kekuatan luar biasa, bola cahaya yang tampak hidup dan memiliki kesadaran, sosok cloning yang tersembunyi, hingga pengkhianatan yang bisa mengubah nasib dunia. Semuanya muncul dalam satu ending penuh kejutan. Baik, akan saya bahas demi sedikit memperjelas dan mudah-mudahan bermanfaat. Dari semua kejutan dalam ending, mungkin yang satu ini bukan yang paling mengejutkan, tapi justru paling berpengaruh. George ternyata tidak hanya mengakhiri segalanya demi kabur dari orbital dan rencana US dalam memanfaatkan puing-puing alien sebagai senjata. Tujuannya jauh lebih besar. Ia ingin dilahirkan kembali sebagai sosok baru. George kini berniat membebaskan teknologi alien agar bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya demi perlindungan dari kekuatan negara-negara besar, tapi karena ia percaya umat manusia seharusnya melangkah ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pengakuan George ini sepertinya juga menjelaskan kenapa Craig ingin dia mati. Seperti yang Craig pernah bilang kepada Finola, jika berada di tangan yang salah, ayahnya sangat berbahaya. Dan kini Finola sendiri mulai menyadari kebenaran dari peringatan itu. Craig tampaknya mengetahui keterkaitan George dengan Influx, dan mungkin dia juga tahu bahwa George bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Tapi siapa sebenarnya versi George Jones yang sekarang? Finola yakin pria ini bukanlah ayah yang ia kenal, karena ayahnya tak mungkin mengatakan hal seperti itu. Sementara Otto, sosok baru dari Influx, justru mengungkapkan kekhawatirannya pada George, menyebutnya sebagai naluri. Apakah sosok ayah yang dulu masih tersisa di dalam diri pemimpin manipulatif yang kini rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan umat manusia ini? Seberapa besar ingatan George tentang kehidupan sebelum kematiannya masih ada? Mungkinkah dia hanya percaya pada misi ini karena telah dicuci otaknya oleh Influx? Karena kenyataannya, semua anggota Influx sejauh ini dikenal sebagai pembunuh. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa menentukan nasib seluruh dunia. Untungnya Brian dan Finola kini siap untuk memberitahu semuanya pada Craig, karena dia mungkin satu-satunya orang yang masih bisa mereka percaya. Sepanjang film, Craig diam-diam melakukan negosiasi dengan pihak Rusia untuk menukar serpihan debris, namun pada akhirnya dia membalikkan keadaan, mendapatkan bagian teknologi alien yang ia perlukan untuk membantu penyembuhan putranya tanpa harus benar-benar mengkhianati negara. Tindakan ini tentu akan menjadikan Craig target balas dendam dari pihak Rusia. Mereka telah menyerahkan serpihan teknologi
teknologi yang sangat berharga dan kini menyadari mereka tak mendapatkan apapun sebagai imbalannya. Padahal fragmen itu bisa saja digunakan untuk menyelamatkan para petani yang kini berada dalam status akibat terraforming atau bahkan para orang tua yang pikirannya baru saja terhapus. Keputusan Krieg yang secara manusiawi bisa dimengerti karena berangkat dari kasih sayang terhadap anaknya memang tidak merugikan US secara langsung, namun bisa saja justru berujung mencelakakan dirinya sendiri. George berbohong tentang fungsi sebenarnya dari serpihan debris yang sangat penting ini. Benda itu bukanlah pemetaan lokasi seperti yang ia klaim, tapi satu hal yang tidak bisa ia dustakan, debris ini benar-benar punya kemampuan luar biasa. Sepanjang film, kita sudah melihat bahwa debris alien memiliki koneksi emosional yang mendalam dengan manusia, mampu menghadirkan kenangan anak yang telah tiada, merasakan rasa sakit dan cinta manusia, bahkan mewujudkannya secara fisik. Namun debris yang dikejar influx ini jauh lebih kuat lagi. Ia menarik orang tua yang baru saja memiliki bayi, semua dalam kondisi emosi yang sangat tinggi dan membawa mereka masuk ke dalam semacam konvergensi emosional, di mana mereka semua mengalami dan merasakan emosi yang sama secara bersamaan. George menyebutnya sesuatu yang indah. Tapi dari sudut pandang orang-orang yang mengalaminya, jelas itu tidak terasa indah. Bahkan sebelum pihak influx mematikan debris itu dan menghapus ingatan mereka, tampak jelas bahwa benda itu memakan emosi mereka. Dan semakin banyak emosi yang diserap, semakin berat pula debris itu secara fisik. Seolah emosi manusia benar-benar memiliki massa dan bobot yang nyata. Belum jelas apakah emosi yang dialami bersama itu berasal dari satu individu tertentu atau hanya semacam rotasi emosi acak yang dikonsumsi debris seperti menyantap prasmanan perasaan. Tapi dari situ saja sudah terlihat betapa besar potensi bahaya maupun manfaatnya. Benda ini bisa dijadikan senjata untuk memaksa semua orang memiliki pikiran yang sama atau justru menghapus pikiran mereka seluruhnya. Bisa juga dalam versi idealnya digunakan untuk membuat manusia lebih mampu merasakan empati satu sama lain. Bayangkan dunia tempat setiap orang mampu memahami satu sama lain secara mendalam. Mungkinkah perang dan kemiskinan akhirnya lenyap? Dan itu baru potensi satu bagian saja. George berkata bahwa jika digabung dengan yang lainnya, debris ini akan mampu mentransformasi pikiran manusia sepenuhnya. Ini sama menakutkannya dengan harapan yang dikandungnya. Dan seperti yang kita lihat sepanjang film, debris tidak pernah sepenuhnya baik atau jahat. Potensinya sangat bergantung pada siapa yang mengendalikan dan untuk tujuan apa. Anson bukan satu-satunya anggota influx yang mampu membunuh jika dirasa perlu dan juga memiliki kekuatan luar biasa. Menjelang akhir, kita juga diperkenalkan dengan sosok mengerikan bernama Otto. Dia menghancurkan 3 orang sekaligus menjadi gumpalan daging mengerikan di sebuah pom bensin, lalu menggunakan tangannya layaknya seorang Jedi untuk entah membaca pikiran Brian atau mungkin menyedot sesuatu darinya. Otto jelas memiliki kemampuan uniknya sendiri. Kita tahu bahwa Anson mendapatkan kekuatannya setelah menelan banyak serpihan debris dan influx telah melakukan eksperimen pada manusia dengan menanamkan debris ke dalam tubuh mereka. Tapi tampaknya kekuatan Otto berasal dari cara yang berbeda dan mungkin ada hubungannya dengan masa lalu Brian. Lebih lanjut lagi, Otto langsung paham saat George menyebut bahwa sebuah telesfir bola cahaya telah lahir. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya, bahkan dia tahu bola cahaya itu menuju ke suatu tempat, bukan sekedar terbang begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa influx memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam tentang debris ini dibandingkan lembaga manapun, termasuk pemerintah. Dan tampaknya mereka juga sudah lama mengetahui keberadaan dan fungsi bola cahaya misterius itu. Bukan, ini bukan selingkuhan apalagi istri muda, tapi Brian. Jadi, Brian secara rutin mendapat suntikan. Ini berkaitan dengan peristiwa saat debris pertama kali jatuh ke bumi. Dia adalah salah satu dari 3 orang yang terdampak langsung. Salah satunya adalah Gary Garcia yang sempat diperkenalkan. Garcia pernah bekerja di orbital dan George merasa bersalah karena tidak bisa membantunya lebih banyak. Hingga kini belum jelas apa yang benar-benar terjadi padanya, tapi kita bisa melihat matanya yang berubah total. Hampir seluruh bola mata putih dengan satu titik hitam di tengah. Lalu selain itu wajahnya pun dipenuhi bekas luka. Brian mengatakan suntikan itu diberikan untuk menahan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Tapi satu hal pasti, suntikan tersebut berhasil mencegah pikirannya terhapus. Melihat kondisi Garcia, besar kemungkinan sesuatu yang buruk akan menimpa Brian juga. Bisa jadi suntikan itu hanya menunda kehancuran yang tak terhindarkan.
Peristiwa tersebut mungkin juga menjadi alasan mengapa Debris punya ikatan khusus dengan Brian, bukan semata-mata karena dia pernah bersentuhan sebelumnya. Di salah satu adegan, kita tahu bahwa Debris membuat Brian mengalami ulang kenangan terburuknya karena ingin memahami keinginannya untuk melindungi orang lain, mengingat Debris ini bisa merasakan empati terhadap manusia, mengetahui alasan terdalam mengapa Brian peduli bisa memiliki dampak besar. Tapi ada misteri yang lebih mendesak. Siapa sebenarnya pria ketiga dalam insiden itu? Brian menyebut dia adalah agen Tiongkok bernama Ming, tapi Otto justru mengaku sebagai orang ketiga tersebut. Padahal Brian sama sekali tidak pernah bertemu Otto sebelumnya. Mungkinkah keduanya sama-sama benar? Kita sudah melihat bagaimana satu karakter melepas wajah klon dan mengenakannya sendiri, jadi kemungkinan itu terbuka lebar. Atau bisa juga Otto sebenarnya adalah Ming, entah tubuhnya berubah atau kesadarannya dipindahkan oleh Debris. Apapun jawabannya, satu hal jelas, Otto bukan orang biasa dan dia sangat berbahaya. Bola cahaya atau telesfir yang terbentuk di orbital berasal dari banyak potongan debris, tapi baru menyatu setelah ia berbicara pada Brian dan memintanya untuk membiarkan tugasnya diselesaikan. Brian berhasil meyakinkan Vinola agar mengizinkan hal itu terjadi. Kemunculan telesfir ini jelas jadi momen besar, tapi sebenarnya sudah diisyaratkan sejak awal. Salah satu klon Eric sempat bertanya pada Vinola apakah dia sudah menemukan bola cahaya, dan wanita yang mereka selamatkan dari influx juga menyebutkannya, padahal Vinola bahkan belum menyinggung soal itu, seolah dia bisa membaca pertanyaan yang belum diucapkan. Di ending, kita akhirnya tahu kemana perginya bola cahaya itu setelah meninggalkan orbital. Ia menempuh perjalanan jauh sampai ke Arizona, dan di sana ia disambut oleh seorang pria asli Amerika, Dahian Nakai. Perjalananmu panjang, katanya, seakan menyapa makhluk hidup yang memang tahu kemana ia harus pergi dan mengapa. Ini menimbulkan pertanyaan baru, mungkinkah kapal alien yang hancur dulu sebenarnya tidak kosong? Mungkinkah ada bentuk kehidupan cerdas yang hadir sebagai cahaya murni dan dia datang ke bumi untuk diselamatkan, atau mungkin justru untuk menyelamatkan manusia, atau ada agenda tersembunyi lain? Kenyataan bahwa bola cahaya ini tertarik memahami mengapa Brian merasa perlu melindungi orang lain adalah pertanda positif bahwa ia tidak berniat jahat. Tapi di sisi lain, kehadiran seorang pria bernama Brill yang sepertinya bawahan Ferris dan Vinola kedua yang sedang dalam kondisi statis menambah teka-teki. Dahlia dan Brill menyimpan versi lain dari Vinola. Apakah itu Vinola asli dan partner Brian selama ini adalah klon, atau justru sebaliknya? Apa tujuan mereka dengan menyimpan Vinola dalam keadaan beku, dan kenapa waktunya sekarang? Apakah itu berkaitan dengan keberhasilan influx mendapatkan potongan debris kuat dari Virginia? Seluruh adegan penutup ini benar-benar seperti momen siapa sangka, penuh kejutan dan ketidakpastian, karena kita tidak tahu siapa sebenarnya Brill, siapa yang ia wakili, dan apa tujuannya. Kita juga belum bisa memastikan apa hubungan semua ini dengan debris, influx, orbital, MI6, atau bahkan Vinola sendiri. Semua benang cerita kini mulai saling bersilangan, dan tampaknya sequel akan membawa jawaban, atau mungkin lebih banyak pertanyaan lagi. Kita juga tidak benar-benar tahu makhluk apa ini, yang jelas George sudah mencarinya. Dia tahu sesuatu sedang datang dan dia takut. Tapi apa sebenarnya itu? Saat makhluk hitam legam yang tampak seperti tinta itu muncul, wujudnya menyerupai manusia. Mungkinkah itu salah satu eksperimen influx yang gagal? Mungkin saja, tapi rasanya masih ada begitu banyak kemungkinan. Satu hal yang pasti, makhluk itu sudah ada di luar sana dan dia sedang mencari George Jones. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!